Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan ID yang ke-92 pada tanggal 21 Oktober ini 2024. Pada sore hari ini, kita mengundang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan topik Icterus neonatorum, di mana moderator pada hari ini adalah Dr. Wuri Ayuningtyas, spesialis anak. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dan dengan dua narasumber senior kami dan juga pakar di bidangnya. Yang pertama, Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan. Selamat sore, dokter. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dan yang kedua, Dr. Dina Angelika, spesialis anak konsultan yang juga merupakan staf departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Untuk mempersingkat webinar kita pada hari ini, kami persilakan kepada Dr. Wuri untuk memulai webinar pada sore hari ini. Kami persilakan Dr. Wuri. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter-dokter sekalian. Selamat sore dokter Dina. Selamat sore dokter Risa. Terdengar suara saya ya dok? Terdengar, Dokter Wuri. Ya, terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya membacakan CV dari dua narasumber kita untuk sore hari ini. Ada Dr. Risa Etika, Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan, dan Dr. Dina Angelika, spesialis anak konsultan. Dr. Risa Etika merupakan staf ilmu kesehatan Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Neonatologi, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Beliau mengenyam pendidikan SP1 di Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Airlangga, SP2 Konsultan Neonatologi FK Universitas Airlangga, dan Doktoral FK Universitas Airlangga. Beliau sekarang aktif sebagai dokter spesialis anak di Divisi Neonatologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sedangkan Dr. Dina Angelika, dokter spesialis anak konsultan, mengenyam pendidikan SP1 Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Airlangga, SP2 Konsultan Neonatologi FK Universitas Airlangga, dan program doktoral FK Universitas Airlangga. Ya, selamat sore Dr. Risa, Dr. Dina. Mungkin sore hari ini kita akan membahas mengenai Icterus neonatorum. Kita kupas tuntas gedok sore hari ini. Ya, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari Dokter Risa ataupun Dokter Dina, Dok. Saya tidak ada sih, Dokter Wuri. Mungkin dari Dokter Risa ada yang ingin disampaikan, Dok. Ya, dari saya ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hari yang sangat istimewa. Kita bertiga bisa tampil. Kalau lengkapnya memang nanti cewek ini berempat dan Prof. Martono berlima gitu. Ya, jadi tiga ini saya kok ya kutungguyu kayak kue spiku ya. Saya yang di tengah, nah kemudian yang di pinggir ya. Nah itu kayak kue spiku, itulah kita. Ya sudah, Dokter Wuri itu menyampaikan itu. Semoga nanti bermanfaat ini ngobrol-ngobrolnya. Ya, untuk 1 jam ke depan kita ini ngobrol ya, Dok ya, mengenai apa sih sebenarnya Icterus neonatorum itu. Eh, Mudah-mudahan obrolan kita 1 jam ke depan ini bermanfaat untuk para peserta yang ada di sini. Insya Allah. Ya, ya, insya Allah, amin. Mungkin saya ingin bertanya ke Dokter Risa. Dokter Risa, jadi sebenarnya Icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia pada neonatus itu sebenarnya definisinya apa, Dok? Apa itu dan bagaimana proses terjadinya Icterus neonatorum itu, Dok? Baik, nanti saya sama Dokter Dina saling mengisi begitu saja ya. Jadi bidang kita kan neonatologi. Artinya neonatologi itu kalau bayinya lahir cukup bulan, itu sampai umur tertentu, sampai umur 28 hari saja. Setelah itu namanya bukan masa neonatus, ya infant, apa, pediatrik gitu. Nah, tapi kalau lahir prematur kurang 37 minggu, ya tentu tidak umur 28 hari tadi, tentu
dikoreksi usianya begitu. Nah, kenapa topik ini kok diangkat di sini? Ya, karena ikteres itu merupakan 10 penyakit terbanyak. Ya, nomor 3 gitu. Tiap dokter, baik siapa aja lah tenaga kesehatan yang melayani bayi baru lahir neonatus akan pernah menjumpai loh bayinya kuning gitu, jaundice gitu. Nah, itu ada istilah, jadi sedikit beda nanti. Kita tidak membicarakan yang prolong jaundice, nanti ya disinggung sedikit memang. Kita bicara yang istilahnya ikteres neonatorum gitu. Nah, kapan disebut hiperbilirubinemia kan gitu. Ya, supaya kita semua terupdate. Jadi kalau sudah ada neonatus itu kuning gitu, Mbak Lutfi bisa ambilkan manekin baby Anna ya gitu. Neonatus kuning itu kita lihat memang harus kita tentukan. Itu ditentukan dari namanya itu sepalokaudal gitu. Dari atas ke bawah gitu. Nah, itu ditentukan dulu sebanyak berapa dia itu. Kalau dulu sarjananya yang menemukan namanya Kramer 1 sampai Kramer 5 gitu. Jadi umpamanya ini bawa alat peraga karena di kantor kan enak ya tinggal aja. Nah, ini. Jadi kalau ada bayi kuning kita lihat dulu daerahnya selalu munculnya itu kalau neonatus loh. Munculnya itu dari atas nanti ke bawah. Kramer 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Supaya kita nggak apa ya istilahnya nggak kecolongan. Nah, gitu. Nah, baru nanti ditentukan kalau ada fasilitas lab tentu harus fasilitas lab bilirubin namanya indirect gitu. Nah, pasti itu akan naik lebih 5 mg per desiliter. Nah, kalau kita ini kan istilahnya lulusan dari Belanda ya gitu ya. Nah, kalau di Belanda memang milimol per liter. Sama aja dikalikan 86 gitu. Ya. Nah, baru kita lebih dari 5 ya berarti sebutannya hiperbilirubinemia. Gitu. Jadi supaya aware gitu. Tadinya ikteres neonatorum kan belum lab itu, tapi ternyata hiperbilirubinemia gitu. Nah, itu harus cepat dicari apa patologis anak ini, apa fisiologis biasa gitu. Yang patologis harap diingat, nanti Dokter Dina bisa menguatkan penjelasan saya ini. Yang patologis timbulnya segera setelah lahir sampai umur kurang 36 jam itu sudah tampak kuning. Jadi tampak kuning sedikit saja dari Kramer 1 tok misalnya kita nyebut Kramer kalau bayi aterm itu sudah nanti harus disikapi bayi ini. Gitu, ada tata laksananya. Ya. Jadi sudah action gitu. Harus dikurangi. Kalau kita nggak aware, ikteres tadi progresif, patologis. Langsung jadi bisa Kramernya naik dengan sedemikian cepatnya. Nah, ini bahaya. Bayinya bisa kejang. Namanya Karen ikteres. Nah, itu berarti kita rasanya itu kalau sebetulnya bisa dicegah itu. Sekarang kan jarang kita lihat Karen ikteres ya toh gitu karena sudah pandai mendeteksi dini tadi. Itu. Ya. Dan nanti penyebabnya juga kalau patologis harus dicari.
biasanya yang kita temukan di Sutomo itu nggak taunya ibu golongan apa? Golongan O, bayinya A atau B, namanya ABO incompatible. Itu hemolisisnya memang demikian hebat. Jadi hari pertama patologis sudah nampak hiperbil itu. Nah, terus apa lagi yang sering? Yang sering tapi ya kita jarang periksa karena cukup mahal. Kan kita itu terkait BPJS gitu, oh nggak di cover, jadi nggak periksa. Gen 6PD sebetulnya. Gen 6PD defisiensi itu, ya. Tapi kalau itu ada gandengannya, nanti diperiksa paket panel darah lengkap itu agak anemia gitu. Sama apalagi yang patologis. Jadi tadi ABO, G6PD yang sering-sering aja. Sama resus hati-hati. Ya. Seorang spesialis anak pun pernah kecolongan gini, hari pertama bayinya baik, anaknya sejawat ini, baik. Hari kedua sudah langsung kuningnya ya Allah gitu. Ya, tapi memang resus dan itu anak kedua gitu. Itu ibunya harus dikelola, ada injeksinya, ada macam-macamnya. Orang objin sudah tahu itu gitu. Tapi kita harus aware terhadap bayinya tadi. Biasanya cepat di fototerapi, bahkan kadang di apa namanya transfusi tukar gitu. Bahkan kadang di transfusi anemia kok dia gitu. Jadi hati-hati hal-hal yang interest patologis itu aja update-nya itu. Iya. Ya, nanti Dokter Dina yang menguatkan menambahi yang lainnya. Ya, Dokter Ya, Wuri. ya, terima kasih Dokter Risa. Mungkin ada tambahan dari Dokter Cina, Dok. Silakan. Saya sudah lengkap ya dok. Tadi Dorisa sih menggunakan Kramer ya. Sekarang juga bisa yang baru itu banyak alat fasilitas kesehatan menggunakan transkutan ya. Itu juga lumayan apa ya kadang-kadang kan harus kalau Kramer kalau dokter Risa yang periksa sudah pengalaman mungkin sudah anu jam terbangnya tinggi jadi akurasinya sudah tinggi juga. Tapi kalau yang tidak pengalaman memang harus berlatih sih kalau untuk Kramer itu. Kita punya alat bantu yang juga direkomendasikan oleh AAP yaitu penggunaan bilirubin transkutan itu sangat membantu jadi tidak ada kecolongan ya kecolongan seperti yang dokter Risa katakan. Iya benar dokter Risa kayak identifikasi faktor risiko itu yang harus apa namanya dikuatkan misalnya menanyakan golongan darah ibu itu kadang-kadang suka terlewat itu padahal apa pertanyaan atau apa data tentang golongan darah ibu dan ayah itu memang harus apa harus ditanyakan ya untuk berjaga-jaga. Misalnya kalau dokter tahu golongan darah ibunya O, nah golongan darah ayahnya bukan O, misalnya A atau B, maka dokter itu yang menangani bayi sudah seharusnya berjaga-jaga untuk mendeteksi adanya kuning. Faktor risiko yang lain mungkin ya prematur ya. Itu biasanya kuning yang terjadi lebih sering ya. Kalau ya terem kan 60% terjadi kuning. Sedangkan kalau prematur 80% terjadi kuning. Kemudian ibu diabetes mellitus, lah itu juga sering terjadi kuning ibu diabetes mellitus. Tadi apalagi ya kenapa sudah dokter saya sebutkan. Itu sih mungkin ya, yang faktor risiko yang sering terjadi itu. Itu Ya, tuh. ya, terima kasih Dokter Dina. Ini sudah mulai ada pertanyaan ini di kolom pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa langsung menanyakan dokter. Dari Dokter Sujari Solihin. Pertanyaannya apa boleh pasien iterus neonatorum dijemur di bawah sinar matahari, Dok? Ya, Bagaimana, Dok? ya. Nanti Dokter Dina nambahi ya. Ya, jadi terima kasih Dokter Sujari ya. Pertanyaannya penting itu. Banyak yang bertanya demikian. Jadi dulu sama sekarang memang ilmu berkembang terus ya. Nah, kalau kuning dijemur di matahari bisa enggak gitu. Kalau sekarang update-nya enggak gitu. Tapi matahari tetap berguna untuk neonatus, untuk provitamin D menjadi vitamin D.
gitu. Iya. Itu. Nah, mengenai foto, kalau icterus sungguh memang satu-satunya yang bisa efektif untuk menurunkan kadar kuning itu adalah fototerapi. Nah, itu dengan alat fototerapi standar yang direkomendasikan oleh EEP. Itu. Nah, bicara lagi alat fototerapi ya. Alat fototerapi itu khas gitu. Jadi bukan lampu dijejer-jejer, terus dia bisa menghilangkan kuning, bukan gitu. Jadi nanti ada kok kita punya slide-nya, monggo kalau mau ditayangkan itu. Jadi lampu jejer-jejer, tapi ada namanya itu plexiglass gitu, plexiglass ya gitu di situ. Nah itu mempunyai panjang gelombang dalam nanometer. Panjang gelombangnya tertentu. Jadi tergantung model fototerapinya. Ada yang blanket, ada yang fototerapi apa itu yang standar itu gitu ya. Berjarak lah istilahnya. Seperti itu. Nah, sinarnya tertentu kalau tidak salah sepanjang 378 nanometer gitu. Nah, Dok, matahari kan kalau siang hari jam 10 atau jam 12 segitu memang nanometernya, benar. Tapi itu ultravioletnya udah mulai ada. Sedangkan ultraviolet adalah kontraindikasi untuk neonatus. Bisa merusak makula kornea, bisa buta. Dan katanya bisa memicu kanker kulit di kemudian hari. Itu yang kita ketahui sampai saat ini. Dokter Dina mungkin ada yang lebih update ya. Silakan. Benar dokter, jawabannya bisa sangat sudah update dok. Cuma mungkin fototerapinya kan sudah era yang terbaru. Ya kayak handphone kan handphone lama, handphone baru. Jadi fototerapi juga um, ada yang terbaru yang menggunakan sinar biru LED. Yaitu ternyata tidak terlalu membuat bayi dehidrasi. Mungkin saya perhatikan yang mungkin rumah sakit yang masih menggunakan fototerapi yang lama yang pakai sinar putih atau sinar halogen itu ternyata sudah tidak efektif dan komplikasinya juga lebih lebih banyak. Mungkin bisa apa update kepada sinar biru dan radiannya ya. Yang direkomendasikan radian itu di atas 30. Jadi tolong diperhatikan radiannya. Jadi kalau beli lagi apa penyediaan lagi yang diperhatikan adalah LED sepanjang gelombang dan radian. Ya, ternyata 3 poin itu sangat penting. Itu yang dianggap paling ideal untuk menangani apa kuning ya, icterus neonator. Mungkin begitu Teresa. Ya. Dari guru saya ada Teresa ini. Ya, sangat terjawab ya. Terima kasih Dokter Risa, Dokter Gina. Ini ada yang raise hand. Silahkan Dokter Iswarno Andri, silahkan dibuka mikrofonnya. Bisa langsung bertanya live. Ya mungkin masih. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Ini ada sudah banyak masuk pertanyaan dari Dokter Arkano Marsi. Izin bertanya, Dokter, apakah ada batas waktu yang membedakan icterus neonatorum dan icterus lainnya? Bagaimana, Dok? Ya, ya, itu memang akan dibahas di sini. Jadi ada icterus patologis kalau timbulnya dini tadi sejak lahir sampai umur 36 jam. Setelah itu namanya icterus fisiologis gitu. Contohnya ini icterus fisiologis apa dok gitu. Contohnya itu sebetulnya ya bayinya sebetulnya baik-baik saja gitu. Ya tampak kuning, tapi kuningnya nggak progresif, pelan-pelan gitu. Tapi mengenai klinis bayi ya minum ya baik, beratnya ya oke. Apalagi
Ya, segitulah. Kalau diperiksa bilirubinnya juga enggak yang indikasi fototerapi gitu. Ya, itu. Jadi, tapi kadang-kadang ada ternyata dia walau fisiologis tadi tidak patologis tapi eksesif. Wah, ternyata apa namanya? Laboratoriumnya mengindikasikan oh iya ini harus fototerapi ya di fototerapi sementara. Ya, nanti akan turun. Prognosisnya baik. Biasanya nggak butuh yang transfusi tukar gitu. Iya. Dokter Dina menambahkan. Iya dokter, jadi memang yang ditakutkan dari ikterus itu karena bilirubinnya itu yang masuk kepada sistem saraf pusat. Ya mungkin itu yang sering tanyakan kepada orang tua. Kenapa sih harus fototerapi? Kadang-kadang kan orang tua tidak mau fototerapi karena harus opname, harus berpisah dari apa anaknya. Ya apalagi kalau sempat pulang, biasanya keberatannya di situ. Tapi nanti kalau dokter mengedukasi kepada orang tua ya ya seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan itu kan bilirubin yang free-nya yang nggak yang tidak terikat albumin itu akan masuk ke sistem saraf pusat dan memberikan ikatan terhadap jaringan otak dan sifatnya permanen. Nah, jaringan itu yang ikatan itu akan tergantung lokasinya sih, tapi biasanya bilirubin tuh punya lokasi favorit ya, yang memang yang tempatnya pendengaran, penglihatan, nah pusat-pusat di situ. Nah, oleh karena itu, kalau gangguannya terlalu luas, itu akan terjadi apa namanya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan. Nanti kalau terlalu luas lagi akan memberikan gangguan kognitif. Nah, itu yang ingin dicegah. Kita ini memberikan webinar ini memang harus deteksi dan dilakukan fototerapi itu. Tadi saya anu sih saya sudah setuju sama Dokter Lisa tentang jadi kalau membedakan dua tuh ya itu patologis sama fisiologis tuh betul sih, tapi yang paling anu ya tetap kita plot itu sesuai AP itu apakah itu fisiologis atau patologis tetap memang diplot itu karena kadang-kadang fisiologis ya tetap harus fototerapi kalau memang terlalu tinggi sekali, apalagi kalau patologis ya lebih lebih anu lagi apa kewaspadaannya harus ditingkatkan begitu dok. Jadi AAP itu yang memang grafik yang memang sudah yang rekomendasinya seperti itu. Untuk ini dok, batasan waktunya mungkin dok. Batasan waktunya maksimal hari keberapa, nggak ada maksimalnya atau bagaimana dok? Enggak ada dari saya begitu kita berlakukan fototerapi, targetnya adalah ya kembali ke batas normal ya. Kalau batasan normal sudah balik ke batas normal ya fototerapi bisa kita hentikan. Oleh karena itu alangkah bijak kalau memilih fototerapi yang baik alatnya. Ya, kadang-kala kalau yang alat yang lama-lama itu nggak turun-turun tuh mungkin alatnya sudah lampunya harus diganti misalnya atau sudah apa panjang gelombang sudah berganti ya mungkin lampu-lampu jenis lama itu mungkin agak agak lama ya, tapi kalau yang baru-baru ini yang seperti kita punya ini masih semua itu baru-baru semua ya kita beruntung ya karena manajemen sangat baik membelikan alat fototerapi yang baru ya dan memang terbukti hasilnya bagus ya, tidak usah lama-lama atau paling membutuhkan pack maksimal 2 hari. Stay dengan jangan lupa tidak hanya fototerapi saja, hidrasi juga penting. Jadi minumnya harus bagus, asinya harus bagus. Nah itu itu kedua itu kombinasi memberikan hasil yang bagus juga. Baiknya tidak ada sequelae. Begitu Dokter Lisa, Dokter Wur. Ya, Ya, terima kasih dok. itu ya. Ya, ada pertanyaan lagi dok. Apakah mohon pendapat, apakah peningkatan insiden Iterus neonatorum akhir-akhir ini ada kaitannya dengan banyaknya vitamin yang dikonsumsi ibu saat kehamilan? Bagaimana dok? Ya, ibu mengkonsumsi apa? Biasanya sulfaspirisus ya. Itu aja kali, apalagi enggak, terus enggak ada hubungannya dengan ibu mengkonsumsi vitamin sepertinya loh. Iya. Jadi mungkin ya faktor itu tadi yang udah dibahas tadi. Golongan darah mungkin. Ya memang genetik itu gen 6PD itu tadi. Lahir prematur tadi udah disebutkan. Ya. Ya, ya, terima kasih dok. Pertanyaan lain lagi dok. Apakah yang dari Dokter Rinda Kirana, apa yang perlu kita edukasi kepada pasien dengan
iterus fisiologis, Dok, dan pada saat kondisi bagaimana kita perlu waspada bahwa iterus ini bukan lagi fisiologis atau butuh pemeriksaan lab dan perlu difototerapi. Iya, ini pertanyaannya bagus. Jadi memang ya tadi sudah ditentukan kalau sudah ada tata laksananya, misalnya sudah perlu fototerapi yang Dokter Dina sampaikan tadi, ya harus diedukasi ibu itu ojo ojo nggak khawatir gitu. Nanti kalau ternyata Karen Icterus sungguhan bisa bayinya kalau tidak meninggal bisa cacat gitulah ya gitu. Jadi itu gitu. Nah, kalau ternyata masih belum ada indikasi fototerapi, boleh pulang lanjutkan ASI tadi sambil monitoring. Nah, ibu disuruh monitoring bisa itu di KIE. Dilihat tampilan kuningnya, kita edukasi gitu, terus dilihat minumnya tetap senang minum gitu, tidak banyak tidur terus gitu, beratnya juga bagus, kemudian pipisnya juga cukup. Itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari Dokter Gina, Dok? Iya, Dok, kadang-kadang saya tuh kok ini sudah pulang tuh kadang-kadang apa pasien tuh pertanyaannya seperti itu. Kuncinya sih sebenarnya di berat badan ya. Jadi kalau tidak ada kehilangan berat badan itu yang biasanya yang khawatir kan di atas 10% ya, tidak kehilangan badannya tidak terlalu apa signifikan mungkin ya bolehlah kita aman ya. Kemudian tapi kalau kehilangan badannya atau berat badannya tetap itu juga agak kurang bagus ya. Kalau badannya naik, mungkin ya kita kontrol ke dokter. Berat badannya naik, mungkin lebih tenang ya, mungkin lebih tenang. Tapi kalau berat badannya sudah turun, ditambah dengan informasi dari ibunya, eh, kuningnya meningkat, itu apa namanya itu mungkin harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Ya. Jadi kadang-kadang ibu bisa dilibatkan untuk apa anamnesisnya. Jadi ibunya biasanya mengerti, Bu ini kuningnya meningkat atau menurun gitu. Kalau jawabannya menurun, apalagi ditambah dengan berat badannya meningkat sejak lahir, yang sesuai target, ya mungkin memang betul dia proses kan kadang fisiologis itu kan muncul di hari ketiga, naik, hari ketujuh itu menurun, begitu. Mungkin di proses yang menurun. Namun kalau ibunya sendiri bilang, iya dok, ini masih meningkat dari hari waktu pulang itu. Terus dokter juga melakukan pemeriksaan berat badannya menurun. Nah itu mungkin memang terusnya ya kalaupun fisiologis tapi agak tinggi gitu kadar bilirubinnya. Nah itu mungkin perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian dilakukan plot dan biasanya sih kasus seperti itu biasanya memerlukan fototerapi. Jadi kuncinya di ibunya sendiri dan di apa namanya berat badan. Namun kalau bayinya itu prematur, itu batas ambangnya lebih rendah, dok. Jadi eh, biasanya kalau ke bayi cukup bulan kan pakai yang mungkin lebih tinggi batas ambangnya. Tapi kalau prematur ada grafiknya juga, itu biasanya lebih rendah karena pada prematur sering terjadi low bilirubin, low apa iktrosid kan yang terjadi karena bilirubinnya rendah. Itu harus hati-hati. Jadi kalau prematur memang kecenderungannya dilakukan fototerapi saja kalau bayi prematur. Tapi kalau ateram mungkin boleh tergantung hidrasinya, tergantung berat badannya. Pengalaman praktek lapangan begitu, Dokter Risa. Ya, Mm-mm. setuju. Terima kasih, Dok. Ya, ini lanjut pertanyaan lagi, Dok. Dari Dokter Wahyu Andoko. Izin bertanya, yang pertama, sejauh mana penata laksanaan iterus neonatorum di vaskes pertama? Pertanyaan kedua, apa predisposisi terjadinya iterus neonatorum? Pertanyaan ketiga, apa edukasi yang perlu disampaikan ke orang tua? Silakan, Dok. Mungkin ada beberapa yang sudah terjawab ya, Dok, tadi. Iya, Ya, iya. Dokter Wahyu, mungkin lulusan sini apa ya? Namanya ya, persis. Dok. Sedang SP2 ini, Dok, Saya Dokter kalau Wahyu apa Handoko Wahyu ini. adik takon bareng. SP2 TKPS. Iya. Ya, di puskesmas dimanapun itu sudah ada apa tata laksana ikteres itu tetap sama menurut EEP.
sejauh mana puskesmas itu kelasnya gitu. Ada puskesmas yang punya alat, kan sekarang banyak dropping-dropping. Misalnya untuk ibu di dropping USG, pokoknya gitu. Untuk bayi di dropping alat fototerapi yang LED tadi misalnya. Tapi ada yang tidak. Nah, itu tergantung sih puskesmasnya. Gitu. Boleh dengan supervisi kita, boleh. Kemudian apalagi ya? Sudah predisposisi tadi sudah. Sudah kok. Dokter Dina mungkin menambahkan. Ya, ya memang paling sulit itu adalah di Vaskes 1 ya. Memang tuh kesulitan di situ ya. Jadi memang sangat apa ya itu tadi ya kalau di rumah sakit kan ada fasilitas yang bilirubin transkutan jadi mungkin lebih mudah ya. Namun yang di Vaskes 1 memang perlu kejelian dari dokter dalam mengamati perkembangan kuning itu ya. Mungkin kalau perlu dicatat atau ya dilibatkan ibunya itu. Jadi kalau memang dia berkembang signifikan ya memang itu terusnya jadi patologis ya tinggi sekali. Tapi kalau tidak apa masih tetap atau justru menurun sesuai berat badan yang meningkat ya mungkin itu fisiologis saja yang tidak perlu fototerapi. Jadi memang perlu kejelian dari dokter kalau di fase ke-1 karena alat bantunya hanya kremer saja. Ya agak susah ya. Tapi kalau ragu nggak apa-apa dokter melakukan pemeriksaan laboratorium saja kalau memang ragu. Daripada nanti anaknya mengalami komplikasi terkait dengan ikterus tersebut. Ya, itu menurut saya demikian. Memang kalau di fase ke-1 yang lahir normal, spontan, memang kadang perlu apa namanya agak luwes sedikit dalam memberikan apa treatment karena biasanya orang tua tidak bersedia biasanya. Ya, begitu. Ya, ya dok. Banyak yang minta pulang biasanya. Ya dok. Lanjut pertanyaan dari dokter Isardianti Rahma. Selamat sore, mohon maaf mungkin saya salah satu pasien ibu resus negatif di kehamilan kedua dari dokter anak yang kecolongan di Rumah Sakit Surabaya Timur. Untuk tidak kejadian lagi, langkah apa atau tes apa saja yang seharusnya dilakukan untuk mencegah iterus yang patologis agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, terlepas dari tercover atau tidaknya BPJS. Terima kasih. Dokter Dina mungkin ingin menjelaskan tentang kasus Resus ini. Silakan. Resus yang anak kedua ya dok ya. Kalau anak pertama Ya. kan, jadi biasanya itu terjadi pada resus negatif ya. Kalau resus positif tidak ya. Jadi kalau memang resus negatif anak pertama mungkin selamat ya. Karena apa namanya kan masih antibodi masih dibentuk. Jadi misalnya resus negatif kebetulan bapaknya resus positif, nah kemungkinan anaknya terpapar resus positif dari bapak anak pertama. Namun anak tidak ada problem. Nah begitu anak kedua em, pengenalan resus positif dari darah ibu pasti masih ada, apalagi jarak anaknya dekat ya, jaraknya dekat. Itu apa sel-sel memori itu masih ada. Yang itu dikenali kalau anak keduanya resus negatif juga ya. Itu dikenali oleh anaknya sehingga akan terjadi hemolitik hebat pada si anak yang dilahirkan di anak kedua. Nah, supaya tidak terjadi lagi, nah memang ibu harus jujur ya tentang golongan darahnya yang negatif itu kepada dokter yang memeriksa. Dok, saya resus negatif. Ya, kalau ibunya tidak cerita, ya tentu dokter tidak tidak waspada ya. Nah, biasanya kalau sudah diketahui apa namanya resus ada perkara resus itu biasanya dokter abdi tidak antisipasi memberikan obat-obatan yang tujuannya untuk memblokade resus-resus positif itu. Ada obatnya. Mungkin di sini kan dokter Objin itu dipersiapkan lahirnya. Jadi setelah bayi lahir tentunya kecemasan itu tidak terjadi karena sudah diantisipasi ketika di dalam kandungan. Memang kewaspadaannya itu ya memang apa dokter atau tenaga kesehatan juga harus tanya tentang kita harus belajar atau harus tanya ini data tentang golongan darah tidak hanya golongan darah ABO aja tapi resus ya resus juga harus tanya ya ya mudah-mudahan tidak terjadi deh lah setelah webinar ini begitu dok. Iya, saya hanya menggarisbawahi. Jadi pada kasus yang gini, menurut
ya memang hanya afdol di anak pertama, anak kedua dan selanjutnya resikonya besar sekali. Walau kita sudah antisipasi, apalagi lebih-lebih tidak antisipasi, cepat wae anunya itu gitu. Nanti ya maksudnya keluarga berencana aja, jangan jangan anak ketiga dan selanjutnya jelek prognosisnya ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Budianto, Dok. Iterus neonatorum Kramer berapa yang harus dirujuk dari FKTP kalau fasilitas pemeriksaan bilirubin tidak ada? Mungkin hampir sama sebenarnya ya, Dok, ya, dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sampai sejauh apa bisa dirawat di puskesmas? Monggo, Dok. Iya, ya jawabannya kayak yang Dokter Wahyu tadi ya. Boleh dikirim kalau BPJS itu berlaku kok, BPJS berlaku, boleh dikirim ke yang BPJS level 2. Nanti di sana level 2 itu di cover itu bilirubinnya segala itu sama fototerapinya. Apa itu jawabannya? Dokter Dina Mungkin gimana? Dokter Dina Dua ke atas ya, menambahkan, Dok. tiga ke atas ya. Kalau di apa pedoman diagnosa dan terapi itu kok nggak salah di kamar 23 itu estimasi bilirubin totalnya 15 kalau nggak salah ya. Itu kan 15 kan emang sudah indikasi fototerapi. Dua ke atas, dua menuju ke tiga. Apalagi kok 3, 4 ke atas, nah, wajib dilakukan fototerapi ya. Kalau dua ditunggu saja. Misalnya kok tambah memberat dua itu kan wajah kepala sampai umbilikus ke atas ya. Nah itu dua itu kalau progresif ya mungkin harus dilakukan fototerapi dua ke atas. Kok tiga sudah Pak harus kayak tiga tuh 15 soalnya itu indikasi. Mungkin itu dokter. Ya, ya. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Dr. Muhammad Fahri. Pada kasus pasien readmisi MRS kembali dengan iterus neonatorum pasca fototerapi, apa saja kemungkinan yang perlu dipikirkan, Dok? Iya, tadi juga ini sepertinya sudah disinggung. Ya dicari tentang yang kemungkinan tersering tadi, mungkin ABO, mungkin apalagi G6PD, atau hmm, ada prematuritas, atau ada yang lain-lain, mungkin kayak dulu, tapi itu kalau melahirkan pakai vakum, vakumnya gagal, ada subgaleal bleeding. Nah, itu juga bisa memicu untuk hemolisis sehingga bayinya ikterus sehingga perlu fototerapi bolak-balik itu. Kemudian sepal hematom itu juga kalau makin besar atau double juga biasanya ikterusnya berulang pasca fototerapi. Nah, itu. Tapi ya jangan lupa juga ada sih, tapi sedikit namanya breastfeeding jaundice gitu. Tapi hanya sedikit, perlu fototerapinya juga biasanya ada yang bolak-balik, ada yang enggak apa-apa. Sementara tapi enggak usah nyalah ke karena ASI harus berhenti selamanya, enggak ya, enggak harus selamanya, periodik toh, nanti sambung lagi, bisa, tetap bisa mengasi. Toh di lain sisi ASI ya selain antibodinya, ASI itu bikin apa namanya mekoniumnya cepat keluar sehingga membersihkan GI tract itu sehingga tidak ikeres itu di sisi lainnya gitu. Dokter Dina menambahkan. Iya dok, kuning ada sering kuning tuh beberapa kali fototerapi. Kok di NICU kita nih kok prematur ya dok ya, biasanya prematur tuh nggak cukup sekali, biasanya sekali. Fototerapinya prematur kali, dua kali ya turun ya. Nah kemudian muncul lagi ya karena fungsi livernya belum sempurna, belum matang. Atau kasus-kasus lain tadi yang dokter Risa sebutkan ya memang ada bukan ikterus fisiologis biasa, berarti mungkin bolak-balik untuk kontrol mungkin ada hal yang harus kita cari-cari itu dok sindroma kok tetap prolong mungkin Ya, saja kok. Nah, tapi itu lebih sedikit ya dok ya anunya insidennya kecuali yang prematur itu memang sering. Apa kita anu di depan itu sudah kita fototerapi membaik ternyata di ruang intermediate kuning kembali fototerapi lagi biasanya yang paling sering prematur atau yang kasus yang lain yang seperti itu yang dokter saya sebutkan. Tapi kalau interest fisiologis biasa mungkin sekali saja ya dok ya. ya. Sedikit ya minumnya bagus biasanya sudah cuma sekali.
Iya. Ya, dok. Saya sangat tertarik sama tadi dokter Risa katakan kalau misalnya yang ASI bukan berarti kita stop ASINya ya dok ya. Eh, tapi dok, ada beberapa kasus dok. Memang ASINya masih dalam 4-5 hari pertama itu masih sama sekali masih sedikit sekali dok. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Apalagi kalau misal ibunya semakin gelisah, semakin ASINya tidak keluar. Tapi benar-benar tidak mau diberikan selain ASI. Jadi apakah memungkinkan dok itu dirawat inap atau harus diinfus atau bagaimana menurut dokter dok? Ya, sebetulnya itu sih kalau kita bisa apa beri uh, membahas gitu, sebetulnya setiap ibu hamil melahirkan itu punya ASI dan sebetulnya cukup, ya kan? Kalau lihat proses namanya laktogenesis 1, laktogenesis 2 cukup. Lambung bayi kan juga tidak besar. Jadi kolostrum beberapa tetes sebetulnya cukup. Lah patokannya ASI cukup ini yang penting gitu. Biasanya pipisnya ya cukup, suhunya ya bagus, bayinya nggak rewel, itu biasanya gitu. Nah, tapi dalam prakteknya itu banyak yang nggak mungkin nggak mempersiapkan atau nggak percaya diri sehingga hormon oksitosin dan prolaktinnya nggak on pada waktunya. Nah, ASINya telat gitu. Nah, nggak IMD, ya, ASINya ya telat gitu. Jadi nggak punya ASI ya. Lah, nggak punya ASI gimana minum apa? Ya nggak usah lah, nggak usah diinfus. Ya toh gitu. Jangan diminumi air juga. Ya, itu pedomannya kalau di UKK itu ada bukunya itu. Jadi kalau ASI belum ada atau gagal sementara lah istilahnya, dan dia harus minum, ya sudah, ya formula gitu. Memang dia turun kelas, jadi nggak ASI eksklusif, tapi nantinya mau ASI lagi kan ya sempat namanya ASI dan food formula namanya ASI dominan gitu. Iya. Ya, terima kasih pencerahannya dokter Risa. Ya, ini melanjutkan pertanyaannya lagi dok dari dokter Jimmy Wahyudi. Apa benar neonatus yang iterus berkaitan dengan perkembangan otak yang terhambat saat nanti usia sekolah? Maaf, mungkin anak jadi bodoh karena ada pernyataan dari DSA ke ortu pasien bahwa dia mengamati bahwa anak-anak yang bodoh waktu usia sekolah ternyata pernah punya riwayat iterus. Bagaimana ini, dok? Dokter Dina bisa menjelaskan ini ya. Karena memang targetnya bilirubin yang tidak terikat itu memang memberikan ikatannya di tempat-tempat favoritnya itu di contohnya di bangsa ganglia, nukleus vestibularis, dan tempat-tempat kognitif, kemudian pendengaran, penglihatan, ya bila nanti apa bilirubin yang tidak terikat itu berikatan di sana tuh sifatnya permanen. Kalau luas sekali karena tingginya kadar bilirubin, maka manifestasi klinis yang ditunjukkan kepada pasien adalah gangguan perilaku, eh, apa, penurunan IQ, gangguan kognitif, ada gangguan penglihatan, gangguan penglihatannya itu istilahnya apa gest apa yang tidak normal ya. Kemudian gangguan apa motorik yang apa namanya berjalannya kurang bagus. Nah, itu namanya kan itu sifatnya memang permanen ya. Memang kesana ininya apa namanya eh apa arahnya ke sana itu yang namanya kan itu adalah gangguan yang sifatnya kronis permanen dan itu memang tidak bisa kembali ya. Jadi memang hanya rehabilitasi medik aja anunya terapinya. Nah, itu biasanya toksik itu bilirubin yang toksik yang memang harus kita cegah. Biasanya di atas kadarnya di atas 25 ke atas bilirubin total 25 30 ke atas ya. Itu memang risikonya ke sana. Ya, kalau terkait langsung ya mungkin ya kita harus penelitian lagi ya. Tapi memang memang cara kerjanya patofisiologinya memang demikian dokter ya. Jadi pernyataan itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga ya. Jadi harus dokter kita harus belajar juga patofisiologi atau metabolisme dari bilirubin itu. Itu pendapat saya dokter. Jadi harus hati-hati kita harus belajar juga apa
tergantung kasusnya, case by case. Mungkin belum tentu, siapa tahu anak itu tidak kuning, mungkin lahirnya tidak langsung menangis, afisia ya. Hmm. Mungkin ya, bukan disalahkan kuningnya, mungkin disalahkan apa, afisia itu yang berperan, atau mungkin infeksi sepsis nematorum ya. Mungkin juga ya. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menginterpretasikan itu. Itu dokter, menurut saya demikian. Ya, setuju. Ya, Dok. Jadi nggak bisa serta-merta menyalahkan hanya satu dari kuning itu aja ya, Dok ya. Hmm. Mungkin ada lagi pertanyaan, dokter silakan bisa chat di kolom chat, di kolom Q&A, atau bisa langsung raise hand kalau ingin diskusi secara langsung. Mungkin dok, saya ingin bertanya dok, tadi kan kita sudah membahas mengenai pemberian terapi dengan fototerapi. Apakah ada modalitas lain dok untuk menterapi bayi-bayi kuning ini? Mungkin apakah ada obat-obatan atau kalau misal kita kan berapa kali juga ketemu transfusi tukar, apakah ada ambang batas tertentu yang fix atau apakah ada berbeda-beda antara satu sama yang lain? Bagaimana dok? Ya, di EEP itu sudah ada tata laksananya. Jadi kalau bayi sudah indikasi transfusi tukar, ya kita lakukan transfusi tukar gitu. Tapi yang melakukan transfusi tukar ini harus ada, sebelumnya harus dilatih begitu. Jadi tidak sembarangan gitu ya, gitu. Persiapannya, cari aksesnya, berapa darahnya, ada semua itu rumus-rumusnya. Itu. Kemudian kalau obat-obatan ya dulu boleh dikatakan atau sekarang kalau bayinya kok rasanya mau ke arah prolong icterus, selain diperiksa bilirubin indirect juga diperiksa direct. Kalau ternyata naik, kalau BAB-nya belum yang dempul alkoholis, ya mereka ngasih asam urodioksikolat itu segala itu. Terus kemudian nanti biasanya kolaborasi dengan sejawat divisi hepato gitu, terus mereka melakukan work up ke arah suatu kelainan namanya atresia biliar gitu. Mereka memberi metilprednisolon gitu, melakukan USG 2 fase seperti itu. Yang akhirnya kalau benar atresia biliar, dia harus ada tindakan operatif sebelum umur 2 bulan supaya prognosisnya bagus. Dokter Dina menambahkan mungkin. Iya dokter, ini kayaknya memang harus apa didiskusikan ya dok. Untuk terapi lain itu memang khusus untuk ikterus fisiologis itu memang tidak ada tempatnya ya dok ya. Hanya fototerapi kalau transfusi tukar dan hidrasi minum yang baik. Nah, apa namanya terapi yang lain itu masih dalam batas penelitian karena saya perhatikan memang contohnya fenobarbital itu tidak ada tempatnya di ikterus yang fisiologis ya. Kemudian yang masih bisa diterima untuk terapi yang non fototerapi adalah imunoglobulin ya memang ada beberapa guideline yang apa yang menyebutkan itu albumin ya itu ada beberapa yang menyebutkan itu dan tin persolvirin. Kalau yang lainnya enggak ya. Mungkin kalau sifatnya terbatas sekali misalnya di atas apa kuning-kuning yang sangat bandel yang prolong jaundice yang di atas 2 minggu atau sindroman Grieber, sindroman sindroma kayak gitu dan mungkin tempatnya di situ. Tapi itu kasus yang jarang dan sangat sedikit ya. Mungkin terapi utama tetap 95% adalah fototerapi itu ya dan hidrasi. Transfusi tukar aja sedikit sekali dok saya perhatikan. Saya apa selama bertugas itu dalam setahun lah katakanlah setahun. Paling cuma Ya, satu saja. Setahun ya, dok satu ya. Sudah mulai jarang kita melakukan transfusi tukar. Jadi memang ada dua yang penting, fototerapi dan hidrasi ya, Ya, yang baik. ya, Dok, setuju. terima kasih. Apalagi dengan lampu fototerapi yang semakin bagus ya dok ya. Jadi cepat Iya, sekali turun iya, kuningnya. Ya tadi disinggung oleh dokter Dina juga dengan terapi adanya albumin. Apakah berarti pasien-pasien yang dengan kuning itu selalu kita cekkan albumin juga atau bagaimana ya dok?
Dokter Gina, silakan Ya, mengomentari ini. prematur ya, karena prematur. Jadi kalau itu terus biasa yang atrium itu tidak perlu. Tapi kalau prematur kan memang salah satu penyebab tingginya kadar bilirubin pada prematur itu, apalagi yang sangat prematur di bawah 1.500 gram, itu salah satunya adalah kadar albumin yang rendah. Ya, karena kan yang mengikat bilirubin itu tidak ada. Jadi terapinya ya salah satunya parameternya ini khusus prematur ya, adalah selain kan kan guideline AAP nggak bisa digunakan kalau sangat prematur. Maka oleh karena itu menggunakan rasio BA bilirubin albumin itu salah satunya. Jadi memberikan fototerapi juga memperbaiki kadar albumin itu khusus bayi prematur ya, karena pengikatnya kan tidak ada ya, supaya lebih maksimal hasilnya. Tapi tidak bisa diterapkan pada bayi biasa aja yang hiperfisiologis, tidak. Itu khusus untuk bayi prematur yang NICU, yang sakit bisa juga seperti itu. Ya, Demikian. ya, terima Ya, kasih Dokter Dina. setuju. Ya, terima kasih Dokter Risa, Dokter Dina. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Sujari Solihin. Iterus karena beda golongan darah antara anak dan ibu, terapi apa selain fototerapi? Bagaimana, Dok? Iya, iya. Dokter Sujari Solihin ini guru kita itu kalau nggak salah. Forensik ya. Iya dok. Iya. Atau nuwun ini. Iya. Kalau sudah hiperbil, memang ada tata laksana harus fototerapi, ya harus KIE fototerapi. Nanti dikatakan ke orang tuanya bahwa itu berlaku BPJS juga, sehingga enggak mikir berat-berat gitu, sehingga mau gitu. Kalau enggak di fototerapi nanti khawatirnya ya tadi jadi apa butuh transfusi tukar gimana? Sedangkan fototerapi tadi enggak invasif kok. Jadi sangat solutif gitu. Iya, Dokter Dina, mohon komennya. Iya dok, jadi memang kita harus ini ya waspada. Mendingan pencegahan dok. Jadi kalau misalnya eh, lahir, ibunya belum lahir ini, bayinya masih dalam kandungan. Kita sudah tahu ibunya, oh ini ber, ini berandai-andai ya dok, ibunya oh masih hamil, bapaknya antara A dan B. Ini masih hamil di dalam kandungan. Maka edukasi kita adalah memastikan bayinya itu bisa apa ASI bisa keluar di hari pertama. Berarti ya edukasi kita adalah konseling laktasi dok di ibu itu, misalnya pijat, payudara, dokter Alisa ahlinya ini, supaya harapannya apa, ibu bayinya apa ASI bisa keluar di hari pertama. Kolostrum bisa bisa banyak tempat-tempatnya Terisa tuh semuanya kolostrum dari pertama, karena pendekatannya sudah sejak ibu hamil ya. Jadi mungkin pijat payudara, masase, yaitu jadi bisa keluar. Nah, kalau bisa keluar di hari pertama maka tidak ada terjadi fototerapi karena hidrasinya sudah cukup, apalagi ibu menetai kalau di AAP rekomendasinya 8 sampai 12 kali per hari sejak hari pertama. Wah ya tidak terjadi meskipun ibunya golongan darahnya oh anaknya ternyata B atau A, karena apa edukasi sudah dilakukan sejak bayi ibu itu hamil, maka hal yang ditakutkan ini foto apa terus itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ASInya keluar. Yang membuang bilirubin keluar itu kan ASI, sehingga tidak terjadi, tidak fototerapi, em, selamat bilirubinnya di bawah 10 terus ya, happy ending. Itu sih. Jadi memang antisipasi anu kita pendekatannya sejak di dalam kandungan. Itu sih kewaspadaan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai dokter. Ya, keren ini apa pembahasannya Dokter Dina. Ya, setuju. Ya, terima kasih Dokter Dina, Dokter Risa. Karena melanjutkan ya dok, karena kadang-kadang kalau sudah terlanjur kuning, terus kita KIE ke orang tua, itu orang tua kadang-kadang minta ditunda-tunda, pulang dulu, pinginnya taunya setelah dijemur nanti ada perbaikan. Mereka tuh takut ada komplikasi dari fototerapi. Mungkin bisa dijelaskan nggak dari Dokter Risa, Dokter Dina, komplikasi apa saja sih sebenarnya yang bisa muncul dari fototerapi, dok? Ya, kalau bicara komplikasi sih, tapi itu tergantung apa kita menghandlenya ya. Ya, mungkin
oh karena di fototerapi maka bisa aja terjadi misalnya Bronze baby syndrome, kulitnya lo kering kayak dendeng gitu ya ada, itu bisa diatasi juga. Ya, oh dehidrasi, febres lo sampai RE ya bisa diatasi juga. Ya kayak kayak gitu. Kalau komplikasi yang sangat membahayakan kok tidak gitu. Dokter Dina? Betul dokter, sembarang saya seperti kita kayaknya sih nggak ada dok komplikasi. Iya, Apalagi di cover BPJS mungkin ya jauh lebih lancar mestinya sih, jauh lebih baik mestinya. iya, Ya, dok. Jadi rasanya kalau eh, melihat dari manfaat dan yang ditimbulkan jauh lebih banyak manfaatnya ya dok ya. iya, Harus segera dikerjakan fototerapi dibandingkan kalau misalnya dibiarkan terus-terusan malah ambang batasnya terlampaui jauh dan iya. bisa menyebabkan komplikasi dari uterusnya itu sendiri. Ya, eh, mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens di sini bisa langsung ke kolom Q&A atau bisa langsung diskusi, raise hand. Kita masih ada sedikit waktu, masih kurang 3 menit, dokter. Mungkin eh, masih mungkin ada tambahan dari dokter Risa, dokter Dina. Ya, take home message ya. Take home message-nya topik hiperbil atau icterus neonatorum ini yaitu deteksi dini faktor risiko itu. Ya, kemudian AC itu tadi gitu. Iya. Dokter Dina mungkin Dari menambahkan. dokter Dina mungkin dok. Tinggi sama dok, jadi eh, screening ya, universal screening tadi itu yang pertanyaan data golongan darah ibu dan ayah ya, karena ayah itu kan bisa memprediksi nanti anaknya gimana. Deteksi dini dan fotoresiko. Ya, sama dokter. Saya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama dokter Risa, dokter Dina. Banyak sekali sebenarnya penyebabnya ya dok. Cuman masalahnya kan kita tidak melakukan screening itu secara rutin. Apakah menurut dokter Risa, dokter Dina, kalau memang sudah misalnya ini kehamilan kedua, di anak pertama sudah tampak kuning, apakah kehamilan kedua itu ada baiknya untuk melakukan screening lengkap, dok? Bagaimana dok? Iya, kalau di luar negeri maksudnya, screening itu Hmm. udah jalan dengan baik. Termasuk selain SHK itu, Hmm. kayak kita lah SHK, namanya screening hipotiroid congenital. Ini termasuk ikterus ini juga mereka screening loh. Iya, sampai pendengaran, sampai mata, semua screening. Termasuk panel untuk periksa ikterus. Mereka pakai lab juga loh. Dan itu ditanggung oleh pemerintahnya masalahnya. Asuransinya Hmm. jalan. Iya. Ya, itu. Iya. Ina, Ya, iya. benar sih. Ada nih satu nih yang saya mau anukan. Seharusnya sih semua pasien yang mau pulang ke rumah itu harusnya dicek bilirubin ya, mestinya ya. Tapi transkutan ya. Tapi kita nggak belum ke arah sana karena kita masih negara berkembang yang punya alat transkutan juga tidak banyak ya. Tapi kalau misalnya punya, maka semua bayi yang pulang itu sebaiknya diperiksa 1 kali. Dari situ nanti ada zona resikonya. Dia termasuk risiko tinggi, sedang atau rendah. Kalau risiko tinggi ya harus kontrol lebih cepat gitu. Ya, kalau punya ya dimanfaatkan untuk screening untuk bayi-bayinya. Begitu, dokter. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Lisa, Dokter Dina atas pencerahannya terhadap topik Uterus neonatorum ini. Ini sudah kurang 1 menit, izin saya simpulkan ya dok. ya, Jadi uterus neonatum atau hiperbilirubinemia itu di mana bila bayi atau neonatus tampak kuning dan dapat ditentukan dari cepalocaudal, ditentukan setinggi apa, kita bisa melihat dari Kramernya secara klinis dengan staging 1 sampai 5. Bila ada fasilitas laboratorium, perlu diperiksakan bilirubin direct maupun indirectnya. Indirect pasti akan naik lebih dari 5 mg per desiliter. Bila lebih dari 5, maka disebut hiperbilirubinemia. Penyebabnya harus cepat dicari, bisa patologis maupun fisiologis. Yang patologis biasanya bisa segera timbul sesaat setelah lahir. Bila semakin naik, pasien bisa sampai kejang dan dinamakan klinik iterus.
Bisa juga berhubungan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan ibu, misalnya golongan darah O atau resus maupun adanya G6PD pada bayi tersebut. Bisa juga untuk pemeriksaan menggunakan transkutan bilirubin yang non-invasif. Kemudian menanggapi apakah menjemur menurunkan Icterus neonatorum, rekomendasinya tidak, tapi dengan menjemur bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D. Jangan lupa untuk meng-KIE ibu di rumah, untuk memonitor dengan baik, memberikan minum dengan baik, dan yang objektif adalah melihat dari penurunan berat badan. Bila penurunan berat badan lebih dari 10% harus hati-hati, pasiennya akan semakin beresiko menjadi lebih cepat gunung. Begitu, nggih, Dok. Ya, Uh, jujur. Terima kasih Dokter Risa, terima kasih Dokter Dina atas paparannya hari ini, atas diskusinya hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasus ya yang apa namanya ibu-ibu postpartum dengan bayinya Icterus neonatorum. Dan senangnya saya juga melihat mereka sudah mulai sadar dan mau men-screening bayi-bayinya. Nah, tinggal kita yang di fase satu ini, apakah kita bisa berani untuk seperti kata Dr. Lisa tadi, minimal menginterpretasikan hasil Dr. G. Kan biasanya kan langsung ada pemeriksaan. Jadi terima kasih Dok atas insight-nya pada hari Dr. Lisa, Dr. Dina, atas ilmunya sungguh luar biasa guru-guru kita ini. Ya, semoga berkah selalu ya dokter-dokter, sehat-sehat selalu ya dok. Dan demikian kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya. Terima kasih bergabung sampai sore hari ini. Kita bersama dengan Perhimpunan Health in the Workplace. Jadi dengan moderator Dr. Syed Gustina, Pembinaan Spesialis Kesehatan Jiwa Konsultan, dan Dr. Rasul Calem, Spesialis Kesehatan Jiwa Konsultan. Jadi demikian, kami juga mohon maaf atas segala salah-salah kata selama acara webinar berlangsung. Saya Charles Siahaan mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua dokter-dokter.